Bahan pertama yang saya siapkan 2 keping bihun jagung, kemudian saya patahkan menjadi 2 bagian supaya tidak terlalu panjang. Mereknya boleh apa saja. Kemudian saya rendam dengan air panas kurang lebih selama 3-5 menit. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya punya 1 ikat sawi. Ini saya mau potong-potong seperti ini atau sesuai selera. Bisa juga diganti dengan sawi putih ya teman-teman. Kemudian untuk gagangnya mau saya ikut rendam supaya nanti lebih empuk, tapi rasanya tetap keras. Bagian gagang saja. Dan selanjutnya saya punya 7 biji bakso atau pentol. Kemudian saya potong tipis-tipis seperti ini atau sesuai selera. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya punya 2 buah sosis. Saya potong menyerong. Agak tebal ya teman-teman supaya nggak hancur nanti ketika digoreng. Kita campur dengan bakso yang tadi supaya nggak terlalu banyak wadah yang kotor. Selanjutnya saya punya 2 siung bawang putih. Saya potong tipis-tipis seperti ini, boleh juga digeprek. Ini bumbunya simpel sekali ya teman-teman, cukup diiris-iris saja. Kemudian ada 4 siung bawang merah, kita potong-potong tipis juga. Jika teman-teman suka pedas, bisa ditambahkan cabai rawit. Ini saya tambahkan 4 buah cabai rawit merah. Jika nggak suka pedas, bisa di skip. Kemudian ada 2 cabai merah besar, saya potong serong. Jika cabai merah besar ini nggak ada, bisa di skip juga. Ini cuma untuk hiasan supaya minyak lebih cantik. Kemudian ada 2 batang bawang pre, kita potong-potong seperti ini. Dan kita sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya ada 4 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tiram. Dan ini bihun yang sudah kita rendam tadi selama 5 menit. Kemudian kita tiriskan. Setelah tiris seperti ini, selanjutnya saya mau memasukkan bumbu-bumbunya supaya nanti ketika memasak lebih gampang. Setengah sendok teh garam, penyedap rasa secukupnya, setengah sendok teh merica bubuk, dan kaldu bubuk secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya panaskan sedikit minyak. Masukkan bumbu yang sudah kita potong tadi, tumis sampai baunya harum tetapi jangan terlalu kering. Kemudian masukkan bakso dan juga sosisnya, kita masak setengah matang. Jika teman-teman suka, bisa ditambahkan telur. Diaduk-aduk ya teman-teman supaya nggak lengket. Ini wajan saya lengket. Kemudian masukkan bihun yang sudah kita bumbui tadi, kecilkan apinya supaya nggak lengket dan nggak gosong. Masukkan sawinya, ini bagian daun ya, supaya warnanya tetap cantik dan teksturnya masih keras. Kemudian masukkan saus tiramnya, kecap manis 4 sendok makan atau sesuai selera ya teman-teman. Kemudian kita oreng sampai kecapnya tercampur merata dan minyak benar-benar matang. Kita masak sampai tanak ya, biar nggak cepat basi. Ini enak banget, bumbunya simple, rasanya nikmat. Anak-anak pasti suka. Bisa juga untuk lauk nasi kotak ya teman-teman, atau dimakan seperti ini saja juga enak. Cek rasa. Selanjutnya masukkan daun bawang, kemudian kita aduk sampai merata. Selanjutnya matikan apinya. Yang kita siapkan adalah 1 buah wortel ukuran sedang, kita potong tipis-tipis seperti ini, kemudian kita potong menjadi bentuk korek api.
Selanjutnya saya mau potong juga kubis. Ini beratnya kurang lebih 100 gram. Kalau di tempat saya itu segini harga 1000 sudah dapat kubis, wortel sama seledri ya teman-teman. Cukup untuk membuat mie goreng satu porsi. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk memasak mie goreng dengan porsi besar, teman-teman bisa menggorengnya terlebih dahulu dengan menggunakan minyak yang banyak supaya nanti proses memasaknya lebih cepat ya. Kemudian saya potong 3 butir bawang merah, kita potong tipis seperti ini. 2 siung bawang putih, kita potong-potong tipis juga. Kita masaknya yang simpel ya teman-teman, jadi nggak usah diulek. Tambahkan juga 3 cabai rawit merah. Jika teman-teman nggak suka pedas bisa di skip. 2 cabai merah keriting atau 2 cabai besar. Kita potong serong seperti ini, tipis-tipis, agak memanjang supaya nanti minyak jadi lebih cantik. Selanjutnya seledri. Jika teman-teman punya bisa juga ditambahkan dengan daun pre ya, karena ini saya nggak ada jadi saya skip. Selanjutnya masak air sampai mendidih. Setelah mendidih masukkan minyak, atau bisa juga cukup direndam saja ya teman-teman, kurang lebih 3-5 menit kalau untuk direndam. Kemudian untuk direbus cukup 3 menit saja tergantung jenis minyak ya. Dan jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Memasak minyak jangan terlalu lama ya teman-teman, nanti teksturnya terlalu lembek, kalau dimakan nggak enak dan juga teksturnya kurang bagus. Selanjutnya setelah kurang lebih 3 menit kemudian kita angkat dan tiriskan, dan saya akan menyiramnya dengan air mentah biasa supaya menghentikan proses pematangannya dan juga tidak lengket. Kemudian saya tambahkan 1/4 garam, penyedap rasa secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, 1/4 merica bubuk. Kita aduk-aduk sampai merata supaya nanti ketika memasak dia itu bumbunya benar-benar merata dan nggak gosong di wajan. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Kita akan menumis bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan tadi. Bawang merah, bawang putih, dan cabai kita tumis sampai harum, tetapi jangan terlalu kering ya teman-teman. Selanjutnya masukkan wortel, kita masak sampai setengah matang. Untuk memasak dengan porsi yang banyak, teman-teman bisa menggorengnya terlebih dahulu ya wortel dan kubisnya supaya proses pematangannya lebih cepat. Setelah setengah matang, masukkan juga kubisnya. Kita masak sampai agak layu saja. Dan ini mau saya tambahkan bumbu Bali yang sudah saya masak sebelumnya, karena hari ini saya juga memasak ayam bumbu Bali, jadi saya ambil sedikit kemudian saya tambahkan untuk memasak mie. Tapi jika teman-teman pas nggak masak bumbu Bali, bumbu ini bisa di skip ya, cukup dengan bumbu potong saja tadi. Setelah tercampur merata, masukkan mie yang sudah kita bumbui, kemudian masak dengan api kecil supaya matangnya merata, tanak, nggak cepat basi, dan juga nggak gosong ya. Tahap terakhir adalah kita masukkan seledrinya supaya baunya lebih sedap dan warnanya lebih cantik. Jika teman-teman punya bawang goreng bisa ditambahkan ya untuk taburan. Cukup dengan uang 5.000 teman-teman sudah bisa memasak mie goreng yang enak, simple, dan pastinya lebih sehat. Cocok sekali untuk lauk sehari-hari ataupun lauk pendamping, nasi kotak atau nasi berkatan jika teman-teman mau punya hajatan ya. Setelah dirasa sudah matang dan cukup tanak, kemudian matikan apinya. Mie telur goreng siap disajikan untuk keluarga tercinta.